Halo guys, David sini dan di video kali ini saya pengen eksperimen. Gimana sih rasanya jadi fanboy MediaTek? Ya, MediaTek, merek prosesor atau chipset itu loh, yang biasanya bisa kita temuin di HP. Contohnya kayak di sini ada ini Realme C15 mungkin. Sini ada Realme Narzo 20 Pro yang baru kita review ini. Dia pakainya chipset gaming dari MediaTek, ini Helio G95. Atau Realme 7 yang pakai G95, atau Redmi Note 8 Pro yang pakai G90T juga. Note 9 pakai Helio G85, terus ada juga Vivo S1 yang pakai Helio P65, Oppo Reno 4F, Helio P95, Redmi 9, Helio G80, dan lain-lain. Pokoknya nggak sedikit HP yang chipsetnya pakai MediaTek punya. Dari yang kelasnya 4-5 juta sampai yang ke HP yang 1 jutaan, pilihannya ada semua, banyak. Mungkin sekarang pun Anda lagi pakai HP yang chipsetnya MediaTek. Jadi sebagai fanboy dari MediaTek, milih HP itu bukan kerjaan susah lah. Selanjutnya, biar jiwa fanboy saya semakin berapi-api, saya juga harus nyari produk MediaTek selain dari HP dong. Soalnya malu kalau ngakunya fanboy tapi cuma punya satu produk dari merek itu doang. Kalau bisa koleksi dah, itu baru fanboy sejati. Mungkin Anda sekarang udah mulai mikir ya, memangnya ada produk MediaTek di luar produk HP? Chipsetnya itu ada di produk apa aja memangnya? Ternyata ada, dan banyak. Pas saya baru mampir ke websitenya MediaTek aja, mereka udah langsung pamer kalau MediaTek itu supplier chip TV nomor 1 di dunia. Kata mereka, sampai ada 2 miliar unit TV loh, nggak nyangka. Saya baru tahu juga sih. Padahal kemarin kita udah pernah ngebahas TV yang pakai chipnya MediaTek juga. Si Realme TV 43 inci dengan resolusi 4K yang harganya 3 jutaan doang itu. Dia pakainya chip quad-core MediaTek 1,1 GHz dengan GPU Mali 470. Kalau Anda udah nonton review kami pasti udah tau lah kalau Realme TV 43 inci ini recommended banget buat harganya. Cocok buat Anda yang pengen nyari TV gede dengan resolusi tinggi, tapi budgetnya ketat. Fitur yang dikasih juga lumayan banyak. Ada speaker 24 watt, udah dukung HDR10 juga, RAM 1GB dan internal 4GB. Sistem operasinya pakai Android TV pastinya, dan udah ada kontrol pakai Google Assistant juga. Agak susah buat nyari kelemahan dari tuh TV dengan harga yang dikasih. Lanjut ke barang selanjutnya. Kalau ini sih nggak terlalu ngejutin lah ya, kalau ada chipset yang mainnya di pasar HP, harusnya mereka juga sekalian main di pasar tablet juga. Sistemnya sama soalnya. Di sini saya nemunya Axio MyTab 8G. Buat yang belum tahu, Axio itu merek dari Indonesia ya. Biasanya lebih sering kedengeran di dunia laptop daripada tablet, tapi mereka ada bikin tablet juga. Dan di MyTab 8G ini dia pakainya MediaTek quad-core up to 1,3 GHz, RAM 3GB, internal 32GB, layar 8 inci, dan baterai 4000 mAh. Sistem operasinya pakai Android 10 dan harga dari tablet ini sendiri 1,999 juta. Yang diandelin dari tablet ini lebih ke soal bundlingnya sama aplikasi Keep in School 4.0 yang isinya tuh buku-buku pelajaran sekolah dari Kemendikbud. Ada video pembelajaran, latihan soal, dan lain-lain. Kalau pakai MyTab 8G ini kita bakal dapetin gratis langganan yang nilainya 600.000. Jadi targetnya lebih ke anak sekolah banget lah buat belajar di rumah. Terus fanboy dari MediaTek bakal beli ini juga. Ini TWS Realme Buds Air Neo yang pakai chipset audio R1, R1. Ini saya baru tahu sih kalau chipnya ini dirancang oleh tim Realme bareng tim MediaTek. TWS ini pernah kita bahas juga di video khusus bareng Realme Watch. Intinya sih, TWS ini punya fitur yang lumayan banyak. Ada mode super low latency yang bikin delaynya agak mendingan. Ada fitur sentuh buat play pause musik. Ada Google Fast Pair juga biar TWS-nya langsung kesambung ke HP pas kita buka tutup casingnya. Kalau dari kualitas audionya sendiri biasa aja. Tapi tetap sih nggak nyangka kalau chip dari MediaTek juga bisa diselipin di TWS. Lanjut ke barang yang buat saya paling menarik sih buat video ini. Chipset dari MediaTek ternyata dipakai juga di smart speaker buatan Indonesia. Widya Wicara Prima namanya. Saya baru tahu loh kalau ada smart speaker dari Indonesia dan harganya ini nggak terlalu mahal, 1,5 juta. Pas pertama kali saya unbox, desainnya kelihatan minimalis, cakep lah, walaupun build quality-nya nggak kerasa premium. Buat suara asistennya sendiri udah tentu pakai bahasa Indonesia ya, dan namanya tentu aja Widya. Jadi kalau mau aktifin kita tinggal bilang, "Halo Widya." Ya, Jenis perintahnya pun buat saya unik sih, kayak udah disesuaiin banget sama pasarnya yang jelas nargetin orang Indonesia aja. Contohnya yang bakal susah buat diikutin oleh smart assistant lain, kita bisa nanyain harga komoditi tertentu kayak harga cabai, bawang di kota-kota di Indonesia.
Unik sih. Hey Widya, Hai. berapa harga telur ayam di Jawa Timur? Menurut PIS Nasional, untuk harga rata-rata terakhir komoditas telur ayam di Jawa Timur adalah Rp22.300 per kilogram. Terus si Widya juga bisa kita minta buat bacain berbagai macam jenis doa dan baca Al-Quran. Katanya bisa sampai 26 jenis doa harian. Contohnya kayak doa sebelum makan. Hai Widya, Ya, bacakan doa sebelum makan. doa sebelum makan. Doa sebelum makan. Temanku semua, sebelum makan, jangan sampai lupa berdoa agar setiap makanan yang kita makan menjadi berkah untuk diri kita. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Artinya, Mau tahu perintah apa lagi yang rasanya Indonesia banget? Kita bisa minta si Widya ini buat belanja di Alfamart. Kurang Indonesia apa lagi coba? Hai Widya, Ya, beli Astor di Alfamart. silakan sebutkan kata kunci barang yang sudah dipersonalisasi melalui warung Widya beserta kuantitasnya. Sebagai contoh, Astor 1, Astor 10. ingin beli barang yang lain. Sebutkan kata kunci di personalisasi barang. Tidak. Sebagai contoh, air lemon botol 1. Jika sudah, katakan cukup. Cukup. Sementara buat perintah-perintah yang gampang kayak bikin reminder, pengingat, tentu aja Widya bisa. Ada fitur buat baca-baca berita juga, dan kalau kita lagi mau digombalin juga bisa. Secara fitur nih speaker udah lumayan lengkap. Yang harus dikembangin ke depannya lebih ke soal kecepatan respon si Widyanya. Buat sekarang nunggunya sekitar 2-3 detik lebih lama daripada speaker lain. Dan nada si Widyanya tuh harus dibikin lebih nyantai lagi, kayak lagi ngobrol. Kalau bisa gitu bakal cakep dan nih speaker. Oh ya, buat yang mikir kalau smart speaker Widya Wicara ini keren dan Anda pengen punya, pihak Widya Wicara mau bagiin 5 smart speaker ini buat 5 orang. Caranya 1, follow dan like Instagram dan Facebooknya @widyawicara_id. 2, jawab pertanyaan ini di akun Widya Wicara ID. Terus tag 3 teman kalian. Dan gitu aja sih, nanti pemenangnya bakal dipilih dan dihubungin oleh pihak Widya Wicara ID. Semoga beruntung. Buat sekarang gitu aja dulu sih pembahasan soal produk-produk dari MediaTek. Mungkin Anda pas masuk ke video ini punya pikiran, apaan sih kok fanboy MediaTek? Tapi setelah nonton video ini minimal Anda jadi tahu lah ya, kalau ternyata chip MediaTek nggak cuma bisa kita temuin di HP, tapi juga ada di produk lain dari TV sampai smart speaker pun ada. Kalau ternyata nanti produknya lebih banyak lagi jenisnya, mungkin Anda bisa komen di bawah dan saya bakal bikinin episode 2-nya. Ya, kalau misalnya Anda pakai lebih bagus lagi sih. Bisa sekalian di-review juga. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Widya Wicara ini ya logonya kayak gelombang gitu.